Alhamdulillah, jam 9, Saudara. Pak Sakroni, kita mulai nggih. Sudah jam 9, Bapak-bapak sekalian. Kita mulai pengajian kita, ngaji Islam politik, syariat siasi, berbasis Al-Quran, hadis, dan sains yang valid kait dengan masalah Islam politik, Islam, tuntunan Islam, syariat siasi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, belum kelihatan ibunya. Oh, ada sudah ibunya ini. Yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah kita sekarang sudah masuk ke program ngaji Islam politik atau syariat siasi berbasis Al-Quran, hadis sahih, dan sains yang valid. Ini sudah sesi yang kedua yang kita fokus pada Al-Quran, surat Al-Ma'idah, ayat 49 sampai ayat 57, sampai nanti selesai dibahas. Bisa sekali sesi ini, bisa 2 kali, terserah nanti pada Pak Ustadz Sakroni. Setelah itu baru kita mengaji untuk ayat-ayat yang lain. Bapak-bapak sekalian, seperti yang saya sampaikan pada awal, bahwa program ngaji ini kita manfaatkan 2 hal. Satu, kita memang mengaji dari sumber inti Islam, yaitu Al-Quran. Dari ayat Al-Quran nanti dijelaskan tafsirnya, alternatif, kemudian ditambah dengan hadis-hadis sahih yang mendukung, serta temuan-temuan sains yang valid terkait dengan masalah syariat siasi atau Islam politik ini. Yang kedua, kita berusaha sambil ngaji, nanti juga self-study gitu, mandiri, belajar bahasa Arab. Yang tokohnya juga Pak Ustadz Sakroni ini juga. Acuan yang kita pakai adalah buku yang ditulis oleh Profesor Agus Purwanto, judulnya Hikari, yang diterbitkan oleh Nizam. Buku itu ditulis oleh Profesor Agus Purwanto dengan sangat sistematik. Saya tidak yakin kalau kita mau mempelajarinya sebagai seorang intelektual, kemudian kelabakan, tidak ngerti, tidak mungkin rasanya. Tidak mungkin rasanya. Jadi karena itu, mari kita biasakan belajar bahasa Arab ini langsung dari buku yang ditulis juga oleh intelektual yang sudah sangat pengalaman, dan insya Allah kita review pada setiap pagi ini sebelum Ustadz Sakroni memberikan pengajiannya. Saya ingin sampaikan, belajar bahasa Arab itu tidak sulit. Karena kita hanya mengenal kata dan kalimat. Mengenal kata dan kalimat. Di dalam bahasa Arab, kita mengenal hanya ada 3 macam kata. Yang satu adalah namanya kata bantu. Dalam bahasa Inggrisnya disebut particle. Yang kedua adalah kata benda atau isim. Dan yang ketiga ada kata kerja, adalah fi'il. Dan ketiga kata ini dengan sangat mudah ditulis di dalam buku Hikari. Bab 2, bab 3, bab 4. Saya minta saudara yang sudah punya buku Hikari membaca bab 2, bab 3, dan bab 4. Sangat mudah.
apa yang dimaksud dengan kata bantu, apa yang dimaksud dengan kata benda, dan apa yang dimaksud dengan kata kerja. Dalam bahasa Arabnya saudara boleh lupa, tetapi intinya saudara harus paham memang. Kata bantu dalam bahasa Arab disebut huruf. Saudara boleh lupa huruf itu, nggak apa-apa. Tapi itu yang dimaksudkan adalah kata bantu. Yang kedua, kata benda. Dalam bab 3 itu yang disebut dalam bahasa Arab isim. Yang ketiga, dalam bahasa Arab disebut fi'il. Nah, saudara, mulailah kita dengan 3 itu. Saudara mengenal mengenal kata bantu atau huruf. Kalau bahasa Indonesia huruf itu adalah abjad ya. Tapi dalam bahasa Arab ternyata huruf itu adalah kata bantu. Ya, jangan lupa itu. Jadi kata bantu, kata benda, kata kerja. Silakan dibaca dari buku itu, sangat mudah. Pelan-pelan membacanya, jangan gupuh. Karena kata benda, kata kerja itu juga tidak sulit. Kata bantu apalagi. Jadi saya mendorong saudara silakan membaca untuk 2 minggu yang akan datang 3 kata ini. Klasifikasinya. Klasifikasi kata bantu hanya ada 4. Ya, kata bantu hanya ada 4 macam. Ya, jar, nasab, jasm, dan nida. Saudara boleh lupa istilahnya, tapi tidak boleh lupa ada 4, hanya 4 macam. Saudara, nanti kalau isimnya akan kita bicarakan lagi klasifikasinya. Saya kira itu pengantar saya mengenai belajar bahasa Arab mandiri dengan panduan Hikari. Insya Allah saudara bisa, saya yakin. Karena buku ini disusun sangat sistematis, sangat mudah, disertai dengan kosakatanya. Insya Allah, dengan itu sudah akan terbantu mengenal Al-Quran dan mengenal Islam. Mari saudara sekarang, kita sekarang mulai ngaji. Alhamdulillah yang hadir juga sudah mulai banyak. Pak Sugimin juga ada, Pak Profesor Sugimin, selamat datang. Pak tadi ditanyain oleh Pak Saroni, kok Pak Gimin belum masuk? Nah, ini sudah masuk Pak Saroni, alhamdulillah. Bukan juga yang lain-lain. Saudara sekalian, kita biasakan dengan model yang sangat-sangat standar. Kita membaca ngaji dengan tartil sesuai tajwid. Kita mendengarkan Ustadz Sa'roni membaca surat Al-Ma'idah ayat 49 sampai dengan 57. Dibaca ulang sama dengan yang pertama kemarin. Yang sudah diterjemahkan dan diartikan adalah surat Al-Ma'idah ayat 49. Nanti diteruskan dengan tafsir surat Al-Ma'idah ayat yang ke-50-nya. Tapi yang dibaca tetap 49 sampai dengan 57 untuk melancarkan kita membaca bersama beliau. Saya kira begitu sudah sekalian. Dan materi Islam politik, materi syariat siasi pada dasarnya sudah ada di dalam Al-Ma'idah 49 sampai 57 ini. Materi Islam politik intinya sudah ada di sini. Saya minta itu difahami dan difahami ulang-ulang. Inti Islam politik itu yaitu bahwa semua kebijakan publik yang dikeluarkan penguasa atau pemerintah tidak boleh keluar dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kebijakan publik pemerintah yang menentang atau bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu pasti kemungkaran. Itu pasti salah. Jadi isi pertama dari Islam politik bahwa kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah wajib mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di dalam surat ini. Yang kedua, di dalam surat Al-Maidah ayat 49 sampai 57 bahwa pemimpin di dunia plural
di masyarakat kita, di kampung, di kampus, di kabupaten, di negeri, di kondisi internasional, harus diusahakan, diperjuangkan orang yang mempunyai kualifikasi mukmin, tidak asal beragama Islam. Karena apa? Kalau pemimpin itu keliru kualifikasinya, maka tuntunan kebijakan publiknya pasti keliru. Dan itu akan memberikan efek rusak pada masyarakat yang plural. Dan yang ketiga, yang di dalam di dalam surat Al-Maidah 49 sampai 57 ini adalah bahwa kalau manusia Muslim mau berkumpul, berserikat, bergabung, bergabunglah dengan Hizbullah. Hizbullah itu artinya partai Islam, bukan partai yang non-Islam, apapun namanya. Jadi di dalam surat Al-Maidah 49 sampai 57 ini sungguh lengkap inti dari Islam politik atau syariat siasi. Hanya orang Islam saja yang tidak pernah atau jarang mengemukakan dalil syariat siasi ini. Akibatnya orang Islam nggak ngerti kalau berpartai partai apa, kalau memilih pemimpin yang kualitasnya apa, dan kalau membuat kebijakan publik yang bagaimana. Mudah-mudahan dengan ngaji ini kita akan terpandu, saudara, satu persatu, tahap per tahap. Monggo, silakan Pak Ustadz Sa'roni memulai kita pengajian ini. Kira-kira beliau akan memberikan setengah jam. Baru setelah itu sisanya kita bisa tanya jawab dengan beliau. Boleh tentang bahasa Arabnya, boleh tentang tafsirnya, boleh tentang masalah hadis dan intelektualitasnya. Saya kira itu cara ngaji kita, saudara sekalian. Semoga dengan itu kita terpandu di dalam berislam, supaya berislam kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo, Pak Ustadz Sa'roni. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maaf, suara saya jelas ya? Jelas. Ya. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Prof. Fuad ya, bahwa saya di sini pembaca Al-Quran untuk ayat 49 sampai ayat ke-57. Akan kami bacakan dahulu sebagaimana kemarin juga kami baca. Setelah kami baca nanti kami terjemahkan perlafdiyahnya. Setelah itu baru kita baca dengan tafsirnya. Nanti apabila ada yang kepingin untuk nambahi uraiannya dari tafsir apa, monggo silahkan. Nah, gitu ya. Jadi kita mulai dari ayat yang ke-49 sebagaimana yang di layar sudah kami tampilkan ya, ayat yang ke-49 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم
wa inna kathiran minan nasi lafasikun afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يشارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين Sadaqallahul Azim. Begitu ayat 49 sampai 57. Alhamdulillah kemarin yang sudah kita bahas di ayat yang ke-49, sekarang kita bahas di ayat yang ke-50. Di sini Allah awali dengan kata-kata A yang kita sebut adalah huruf istifham ya untuk bertanya. Tetapi pertanyaan ini bukan pertanyaan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak paham, tetapi pertanyaan kalau sebagaimana guru itu adalah untuk pretes, untuk memahami, atau pertanyaan ini adalah untuk agar terjadi dialog antara pembaca Al-Qur'an, bahwa kita membaca Al-Qur'an bukan satu
satu arah, tetapi ada dua arah. Bahwa diri kita ini membaca Al-Quran, itu berarti kita dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah yang tanya di sini, afahukmal jahiliyati yabghun. Kalau bahasa terjemahannya apakah? Maka hukum-hukum jahiliyah mereka yang inginkan. Nah, di sini kalau dari sisi kaidah bahasa, kalimat ini sebenarnya merupakan kalimat jumlah fi'liyah yang awalnya kata-kata fi'il yabghuna, sehingga kata-kata hukmal jahiliyah itu menjadi maf'ulnya. Jadi apakah mereka menginginkan, menghendaki hukum-hukum jahiliyah? Nah, dijelaskan di sini apa yang dimaksudkan. Ayuridu haula'il yahud. Apakah orang-orang Yahudi, karena ini konteksnya di ayat yang ke-49 kemarin, orang-orang Yahudi itu ketika ada permasalahan, itu di dalam tafsir dijelaskan, ketika ada permasalahan di antara mereka pemuka Yahudi dengan orang-orang biasa, akhirnya pemuka-pemuka itu menghadap kepada Rasulullah agar Rasulullah menetapkan hukum dengan menggunakan hukum-hukumnya Yahudi. Nah ini, maka mereka menginginkan, akhirnya Allah tanya, ayuridu haula'il yahud. Apakah orang-orang Yahudi itu menginginkan antahkuma, yaitu engkau menghukumi ketika ada masalah bainahum, di antara mereka semuanya, bima ta'arafa alaihil musyrikuna, dengan orang-orang musyrik itu yang mereka semuanya sudah kenal hukum itu. Siapa orang-orang musyrik itu? Abadatul awsani minad dolalati wal jahalati. Nah ini ya. Nah, jadi orang-orang musyrik yang mereka semuanya termasuk orang-orang Yahudi itu, mereka menyembah kepada al-awsan, yaitu kepada berhala. Kenapa? Karena itu merupakan bentuk kebodohan mereka dan kesesatan mereka. Minad dolalah wal juhal. Jadi karena kesesatan mereka dan kejahilian mereka yang tidak mau menerima ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tadi apa hukmal jahiliyat yabghun. Jadi mereka semuanya datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, mereka agar Rasulullah menetapkan sebuah hukum untuk mereka, tetapi tidak menggunakan hukum Allah. Makanya kemarin turun di ayat yang ke-49, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Nah, gitu ya. Berhukumlah kalian ya Muhammad, kamu ya Muhammad dengan hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di sini di dalam tafsirnya, waman ahsanu minallahi hukman, dan siapa sih sebenarnya yang lebih bagus, lebih baik minallahi, daripada hukum Allah, hukman, sebagai sesuatu untuk bisa menghukumi, liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang senantiasa mampu untuk berpikir. Nah, di dalam tafsir Muyassar ini saya ambil dari tafsir Muyassar, sambil tadi untuk dipraktekkan untuk huruf isim dan fiilnya. Nah, gitu ya. La yakunu dzalika, maka hal itu tidak akan terjadi sebenarnya. Wala yaliku abadan, dan demikian pula tidak layak sampai kapanpun selamanya. Waman a'dalu, dan siapakah yang lebih adil minallahi fi hukmihi, dibanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala fi hukmihi, dalam menyelesaikan permasalahan, liman aqala anillahi syar'ihi, bagi orang-orang yang mereka berakal, mereka mampu memikirkan, berpikir tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang apa? Syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amana bihi, dan mengimani syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa aikona, ya, wa aikona, dan meyakini anna hukmallahi wal haqqu, dan meyakini bahwa hukum Allah dia adalah yang benar. Kalau dari ayat ini yang tafsirannya wa aikona anna hukmallahi wal haqqu, meyakini bahwa sebenarnya hukum Allah dia adalah benar.
bukan yang paling benar, bukan yang terbenar. Berarti kalau Allah hukumnya itu benar, berarti selain Allah adalah tidak benar. Di dalam tafsirannya demikian. Nah, dari ayat ini sedikit yang bisa kita ambil pelajaran. Ketika orang-orang Yahudi menghadap kepada Rasulullah, ternyata di sini orang-orang Yahudi itu meyakini bahwa Rasulullah ketika itu sudah mempunyai power, sudah mempunyai kekuasaan. Walaupun mungkin belum kita ketahui Rasulullah sudah diangkat menjadi presiden atau belum pada waktu itu, sudah menjadi Amirul Mukminin atau belum pada waktu itu, ini ayat ini belum menjelaskan tentang itu. Tetapi Rasulullah ketika itu sudah memimpin orang Islam antara Ansar dan Muhajirin, sudah memulai untuk membina masyarakat, mengatur masyarakat. Sehingga ketika itu Rasulullah sudah mulai layak untuk bisa memberikan kebijakan untuk menghukumi apabila ada permasalahan. Sehingga kalau yang menarik dari lafadz ini, pemahaman kita, kalau Islam kepingin untuk menjadi bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan dengan Islam, berarti orang Islamnya yang setidak-tidaknya sudah bisa meniru Rasulullah dianggap sebagai orang yang mempunyai kekuatan dan mempunyai kekuasaan dan sudah mempunyai masyarakat. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita secara pribadi masih secara kita sebagai warga, nggak mungkin orang itu akan datang kepada seorang warga untuk menyelesaikan masalah. Sementara kalau di Indonesia yang menyelesaikan masalah harus pergi ke kepolisian, langkahnya ke pengadilan, atau mungkin ke kejaksaan, atau bagian hukum. Nah, ranah-ranah itu berarti kalau melihat ayat ini, agar Islam itu mampu untuk bisa andil dalam memakmurkan rakyat, berarti harus menguasai, harus memegang di antara pos-pos di mana hukum itu bisa ditegakkan. Nah, itu ayat ke-50-nya. Nah, sekarang ayat ke-51 ini yang masih berkaitan dengan ayat ke-50. Nah, ayat ke-51. Ayat ke-51. Allah Subhanahu wa taala di sini memanggil kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ini yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman saja ya. La tattakhidu al-yahuda wan nasara awliya'a. La tattakhidu, la-nya ini adalah merupakan huruf jawazim yang artinya berarti untuk lanahi, melarang. La tattakhidu berarti jangan kamu semuanya wahai orang-orang beriman itu ittakhidu, menjadikan. Ya, la tattakhidu, jangan kamu semuanya menjadikan. Menjadikan siapa? Al-Yahuda wan Nasara. Ini dibaca dengan mansub karena menjadi maf'ulnya. Jangan kamu menjadikan orang Yahudi dan orang Nasrani aulia, yaitu sebagai aulia. Nah, gitu ya, aulia. Ayat inilah aulia yang sempat kemarin dinobatkan menjadi trending topik pada beberapa tahun yang lalu karena Ahok yang sempat membaca ayat ini, atau bukan baca, maksudnya menjadikan ayat ini bahan untuk merendahkan Al-Quran. Nah, gitu ya. Ayat ke Al-Maidah 51 ini. Ya, yang salah satunya karena aulia. Aulia itu apa sebenarnya? Di sini di dalam tafsir dijelaskan kata-kata aulia itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu al-yahuda wan nasara. Jangan kamu semuanya menjadikan orang Yahudi dan Nasrani khulafa'a. Bukan kha, tapi menggunakan ha. Khulafa'a. Khulafa itu artinya adalah teman setia. Wa ansoron. Demikian pula menjadi penolong. Nah, jadi jangan sampai orang Yahudi dan orang Nasrani itu
menjadi teman setia, apalagi penolong. Ala ahlil iman, berada di atas ahli iman. Kalau ayat ini kita penggal di sini saja, kita menjadikan teman setia saja nggak boleh. Menjadikan penolong saja tidak boleh. Apalagi memimpin orang-orang beriman. Nah, gitu ya. Apalagi memimpin orang-orang beriman. Nah, sedikit di sini saya tampilkan beberapa makna dari kata-kata aulia ya. Kata-kata aulia. Ya. Ada beberapa catatan di sini yang saya ambil dari beberapa tulisan ya. Nah, ini ya. Ada tampil di situ ya. Ada. Jadi kata-kata aulia itu dari kata-kata wali. Wali artinya adalah dekat. Ya, jadi aulia. Nah, ini ya. Jadi kata-kata aulia itu dari kata-kata wali artinya adalah dekat. Nah, sehingga di sini termasuk juga Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan keterangan aulia atau wali itu juga bermakna namanya al-walijah. Walijah itu orang kepercayaan, orang yang bisa dipercaya. Nah, gitu ya. Maka kata-kata walijah, orang yang dipercaya itu berbeda dengan kata-kata al-adawah. Sehingga di sini memberikan keterangan Ibnu Taimiyah wal wilayah artinya dari kata-kata wali tadi ya, wal wilayah dittu al-adawah. Artinya bahwa aulia itu lawan dari kata-kata al-adawah yang bermakna adalah permusuhan. Ya, permusuhan. Jadi kalau wali itu berarti sesuatu yang dekat, sesuatu yang bisa bersahabat, tetapi kalau al-adawah, nah itu berarti terus bermusuhan. Wa aslul wilayah al-mahabbah. Sehingga kalau kita jadikan dia sebagai wali, nah gitu ya, atau aulia tadi jamaknya, itu artinya ada muncul al-mahabbah, kecintaan. Wal kurbi dan kedekatan. Nah, ini ya. Al-mahabbah dan al-kurbi, yaitu kedekatan. Wa aslul adawah al-bughdu wal-bu'd. Asli daripada permusuhan berarti kebencian dan jauh. Jadi makna daripada aulia kalau dilihat dari lafaz ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, maknanya adalah kedanya kecintaan, kepercayaan dan kedekatan. Sehingga dari makna aulia itulah di sini kami ambil di beberapa makna wali itu sendiri sehingga memunculkan wali itu adalah pendukung, pembela, pelindung yang mencintai lebih utama dan lain-lain ya. Kesemuanya dekat dengan makna kedekatan. Sehingga karena anak itu yang dekat dengan orang tua sehingga kita menggunakan kata-kata wali murid. Orang yang dekat dengan Allah karena ibadahnya macam-macam sehingga namanya wali Allah. Sehingga pemimpin dengan rakyat yang karena dekat itulah sehingga di dalam Islam bisa menggunakan kata-kata wali. Pemimpin yang ngopeni rakyatnya, yang senantiasa cenderung kepada dekat dengan rakyatnya itu baru disebut bisa namanya wali. Nah, sedangkan kata aulia sendiri yang ada di dalam Al-Quran itu disebutkan 33 kali ya. Nah, 33 kali. Ada di dalam Ali Imran 28. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir menjadi pemimpin. Atau di sini ada An-Nisa 144. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali, pemimpin atau pelindung. Nah, ini terjemahan ada di dalam depak ya, yang kadang-kadang dengan tafsir yang lain berbeda-beda. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil pemimpin. Nah, jadi makna daripada wali tadi bermakna adalah pemimpin. Kenapa pemimpin? Karena sesuatu kedekatan. Nah, kembali kepada makna yang ada di dalam tafsir yang kita baca tadi di tafsir Muyassar. Jadi janganlah kamu semuanya menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menjadi orang-orang yang bisa dimintai untuk kepercayaan, kedekatan, penolong, akhirnya melindungi,
Kenapa tidak demikian? Tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membuka rahasianya orang Yahudi dan Nasrani kenapa tidak boleh dijadikan sebagai teman setia atau menjadi pemimpin di antara kalangan orang-orang beriman. Allah menjelaskan di sini ba'duhum auliya'u ba'din. Karena sebagian orang Yahudi dengan orang Yahudi itu senantiasa melindungi dan senantiasa mendekat dengan salah satu mereka. Orang Nasrani dengan orang Nasrani dekat sekali dengan mereka. Nah, di dalam tafsirannya di sini menjelaskan bahwa yang dimaksud bahwa ba'dhum auliya'u ba'd itu artinya zalika annahum la yuwadduna. Ini yang saya kasih coret warna hitam ya. Zalika annahum la yuwadduna al-mu'minin. Allah membuka rahasianya di sini. Sesungguhnya mereka semuanya orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu la yuwadduna. Tidak akan mereka semuanya itu mawaddah, mempunyai rasa cinta, mempunyai rasa sayang kepada orang-orang beriman. Allah membuka rahasia mereka. Kenapa begitu? Fal yahudu yuwali ba'duhum ba'do wa kadzalika an-nasara. Karena orang Yahudi itu pada dasarnya hatinya hanya mau menolong, hanya mau dekat, hanya bisa memberikan kepercayaan kepada sebagian mereka saja. Kepercayaan itu Nasrani memberikan kepada Nasrani. Nah, ya. Tetapi Allah membuka lagi di sini wa kulal fariqaini. Dan kedua-dua kelompok tadi Yahudi dan Nasrani yajtami'u, mereka berkumpul. Ya, Yahudi dan Nasrani itu berkumpul. Kenapa mereka bisa berkumpul? Ala adawatikum, untuk memusuhi kalian semuanya. Jadi kalau di surat Ali Imran di Al-Baqarah itu laisatin wa qalatil yahudu laisatin nasara wa qalatin nasara laisatil yahudu. Orang-orang Yahudi itu tidak akan mungkin mereka bersama dengan orang Nasrani. Orang Nasrani mengatakan orang Yahudi nggak punya apa-apa dalam sesuatunya. Nah, sehingga mereka semuanya ini saling bermusuhan. Tetapi ketika mau menghancurkan, menghadapi orang-orang beriman, orang Islam, mereka bersatu. Wa antum ayyuhal mu'minun, dan kalian semuanya wahai orang-orang beriman, ajdaru bi ayyan surah, lebih layak untuk menolong sebagian daripada yang lain. Nah, gitu ya. Wa may yatawallahum minkum, dan barang siapa yang mereka cenderung untuk mendekat kepada mereka, fa innahu yasiru min jumlatihim. Apabila di antara kita orang-orang yang beriman ini cenderung untuk kepada mereka, ya layaklah menjadi kelompok mereka. Nah, gitu ya. Wa hakamahu hukmuhum, dan akhirnya cara menghukuminya ya dengan hukum-hukum mereka. Inilah Allah menutup dengan lafaz innallaha, nah gitu ya. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Orang-orang yang mereka cenderung memilih orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin, itu orang-orang yang adh-dhalimin, yang kata Allah la yahdihim. Orang Allah tidak akan memberikan petunjuk kepadanya. Yang ditutup dengan tafsirnya innallaha la yuwaffiqudz dhalimin. Allah itu tidak akan memberikan taufik, petunjuk kepada orang yang zalim. Kenapa? Alladzina yatawallawnal kafirin. Mereka yang lebih dekat, lebih suka memberikan kepercayaan dalam hal masalah apa saja, uang, ataukah mungkin bisnis, ataukah apalagi ngurusin negara, al-kafirina, kepada orang-orang kafir. Inilah yang bisa saya baca dari ayat 50 dan 51 dan beberapa tafsirnya. Saya kira mungkin itu dulu. Monggo silakan Pak Fuad. Pak Fuad speakernya belum, maaf Pak Fuad speakernya belum dibuka.
Ingatkan, memang begitu. Pada waktu panjenengan yang bicara, kita matikan semua oleh sistem juga, supaya semua fokus kepada Pak Sakroni. Dan alhamdulillah setelah panjenengan selesai mengemukakan tadi, maka kita semua juga insya Allah bisa membuka masing-masing untuk mempertanyakan dan untuk klarifikasi. Atau kalau menambah, katanya beliau tadi, tafsir-tafsir yang lain, monggo silahkan, tidak ada masalah. Saudara sekalian, ngaji dalam forum kita ini bukan memberikan suatu yang mengikat kita, tidak. Kita memberikan wawasan pada para peserta pengajian ini. Monggo direnung, difikirkan, dan kemudian pada waktu saudara hidup di dalam kehidupan masyarakat kita yang plural, kita harus bersikap. Itu kata kuncinya. Kita tidak bisa di dalam kehidupan bermasyarakat yang plural ini, kita tidak bersikap. Apa misalnya? Waktu kita memilih pemimpin, kita harus bersikap. Pada waktu kita memilih membuat suatu kebijakan, hukum itu kalau nilai bukan masalah pelanggaran, maka berarti yang nilai positifnya itu adalah kebijakan. Jadi hukum itu kalau dikaitkan dengan satu proses pelanggaran. Tapi di luar kita melakukan pelanggaran, di situ ada pembuatan kebijakan. Jadi makna hukum di situ bisa terkait dengan kalau kita menghukumi orang salah, namun juga di waktu kita membuat kebijakan untuk kebaikan. Jadi dari ayat 49 kita dan 51 fokus di dalam surat ini terkait dengan masalah kebijakan hukum yang harus dibuat oleh sistem Islam. Kalau Islam membuat kebijakan, kalau Islam membuat hukum, mengadili kesalahan, tidak boleh keluar dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya melegalisir perjudian, melegalisir pembunuhan, melegalisir homoseksual. Itu bukan hukum itu tapi kebijakan. Tapi kebijakan yang dituntun oleh Al-Quran adalah kebijakan yang tidak boleh melanggar yang dilarang oleh Allah. Sebelum kita melanggar, sudah oleh Allah diberikan kepada kita tuntunan untuk membuat kebijakan. Kebijakan yang dalam terminologi modern, kebijakan yang syar'i. Kebijakan yang bukan mengakibatkan kerusakan. Ini kata kunci dari afahukmal jahiliyati yabghun dalam surat Al-Maidah ayat ke-49 yang kita bicarakan kemarin, dan di dalam 50 yang tadi afahukmal jahiliyati yabghun, apakah kamu mau mengambil di dalam ayat 50-nya itu tadi disampaikan hukum-hukum, kebijakan-kebijakan yang keliru itu, yang bukan dari Allah. Saya kira saudara sekalian, itu inti daripada yang disampaikan oleh Ustadz Sakroni ayat 49 yang kemarin dibacakan dan kemudian 50 dan 51. Yahudi dan Nasrani menurut saya itu adalah kasus pada zaman Rasulullah. Bukan pengertiannya itu orang Yahudi dan orang suku Nasrani, bukan. Tetapi pemikiran-pemikiran yang keluar dari Islam ala Yahudi dan ala Nasrani. Jangan sampai orang Jawa pun mempunyai pemikiran-pemikiran Yahudiyah, Nasraniyah. Jadi kuncinya saudara sekalian, kalau era sekarang, era modern, kita tidak lagi bicara kesukuan Yahudi dan kesukuan Nasraniyah. Tapi adalah pola pikir Yahudiyah dan pola pikir Nasraniyah yang tidak terbimbing oleh Al-Qur'anul Karim. Ini mungkin catatan saya untuk menyampaikan apa yang tadi disampaikan. Yang berikutnya Ustadz Sakroni juga mengatakan, mengapa kok ada larangan itu? Jangankan teman
Jangankan pemimpin mau tepat dengar terjawab, tidak boleh kok. Lah itu kita, akal kita itu seperti itulah mestinya. Itu namanya rasional kita. Cara berpikir keilmuan kita begitu. Itu namanya cara berpikir keilmuan. Tadi mungkin Ustadz Sa'roni dicarikan nanti hadisnya lagi. Kalau ada kesempatan pada waktu 2 minggu yang lagi, hadis-hadis yang mendukung, ya bukan pendapat ulama. Tadi yang disampaikan beliau adalah pendapat ulama, Ibnu Taimiyah dan macam-macam itu. Nanti pendapatnya yang lain juga bisa, tapi coba kita lihat dari sisi hadis sahihnya, bukan hadis yang dhaif nih, yang mendukung bahwa sebetulnya yang dimaksudkan itu adalah kepemimpinan yang orang mukmin. Jangan sampai mendukung orang yang tadi itu Nasrani, Yahudi, orang kafir. Jadi itu diperlukan itu. Dan di situ diberikan penjelasan yang pada 51 tadi, karena Yahudi dan Nasrani itu akan saling tolong-menolong itu. Tadi diterangkan juga oleh Ibnu Taimiyah, mereka itu akan saling tolong-menolong, saling memberi kemampuan, menguatkan. Itu antara lain larangan orang mukmin memilih kelompok Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Karena mereka itu saling tolong-menolong di dalam menguatkan mereka dan kemudian di dalam membuat kebijakan sesuai dengan cara berpikir mereka, acuan mereka. Ini yang inti daripada Islam politik, inti daripada syariat siasi. Adalah sangat-sangat keliru dan tidak masuk akal kalau orang Islam itu kemudian membesarkan orang lain dengan alasan apapun. Karena mereka itu saling menolong-menolong dan akan mengembangkan kebijakan yang merugikan atau bertentangan dengan tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan tolong-menolong. Dan bahkan Allah mengatakan di dalam surat 51, kalau kalian masuk mendukung mereka, maka kalian pada dasarnya adalah bagian dari mereka. Dan kalian divonis oleh Allah sebagai orang yang zalim. Orang yang zalim. Saudara sekalian, ini semua adalah kaidah-kaidah di dalam berislam yang benar. Sangat sayang kalau orang Islam tidak mengerti. Dan sangat sayang kalau banyak ustadz tidak membicarakan ini. Saya kira ini catatan yang saya minta ya tambahannya, dan kita memakai pola berpikir yang nyata, aktual. Saat ini kita hidup di dalam dunia plural. Saat ini kita berada di dalam dunia plural. Tetangga kita, kanan kiri kita, depan kita, belakang kita, akan kita ketemu Yahudia dan Nasrani. Dan Majusia pasti. Dan bagaimana tatanan yang ada di kampung kita, di desa kita, di kelurahan kita, untuk diurus. Apalagi di negeri kita yang pasti plural, diurus. Diurus dengan cara apa? Yahudia, Nasrania, Majusia. Kalau itu yang kita lakukan, ya kita jangan mimpi untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan datang itu yang dinamakan rahmat bagi alam semesta. Catatan saya saudara itu, monggo silakan yang mau menambahkan, mengurangi, boleh membantah kalau tidak ada apa-apa. Pengajian ini pengajian terbuka. Ya, tapi tolong dengan bahasa yang baik, bahasa yang santun, yang sangat bisa masuk akal, tidak emosional. Silakan. Pak Anang, selamat datang. Pak Hakim juga selamat datang. Siapa lagi nih yang saya lihat? Pak Anwar tadi sudah dari tadi saya sapa Pak Anwar. Monggo silakan. Monggo Pak Ahmad Sungkar juga. Ayo. Ini alhamdulillah kita ngaji setiap, saya minta tolong ya, ngaji kita tolong difahami. Mungkin saudara tidak mendapatkan, saya tidak tahu ini, karena kita ini kan COVID. Kalau dulu waktu sebelum ada COVID, semua orang boleh datang ke dalam pengajian kita. Tapi karena COVID, kita kan pakai online, dan online itu harus kita bisa link Zoom-nya harus kita punya itu. Jadi kalau link Zoom-nya saudara tidak daftar, ya kesulitan mendapatkan link Zoom-nya. Karena itu setiap menjelang pengajian saya sampaikan
pendaftarannya untuk saudara mendapatkan kiriman dalam email link Zoom-nya. Kalau saudara memang tidak mendapatkan itu, saudara bisa ke WA saya. Minta link Zoom, tolong dicatat WA saya 081 25 28 26 374. Saya ulangi, kalau saudara ingin selalu ikut pengajian ini dan saudara tidak mendapatkan link Zoom-nya, saudara bisa minta kepada saya 081 25 28 26 374. Insya Allah dengan catatan WA saudara ke saya akan kirimkan pada waktu ada pengajian ini. Atau saudara melihat WA grup yang ada di dalam WA grup kita. Pak Anang, selamat datang. Ahlan wa sahlan. Monggo silakan saudara sekalian. Ini jamnya saya mau lihat jam saya adalah jam 9.48. Jadi kita masih punya 12 menit untuk berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya? Nggih, monggo Pak. Fuad. Nggih, monggo. Ini Pak, siapa ini Pak? Anang. Anwar. Pak Anwar. Monggo Pak Anwar, nggih. Ya, terima kasih Matur nuwun Prof. Fuad, Pak Ustadz Sa'roni ya. Saya akan tanya ke ayat 51 ya. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum ya. Ini wa man yatawallahum itu ayat ini memakai fi'il mudhari ya. Kalau tidak salah ya pakai fi'il mudhari. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Apakah bisa diartikan bahwa kalau memakai fi'il mudhari dari kajian sorof bahwa ini akan berlaku terus abadi sepanjang zaman gitu ya. Hingga mustahil ini hanya berlaku pada saat turunnya ayat Al-Quran. Mohon pencerahan Pak Prof. Fuad maupun Ustadz Sa'roni. Matur nuwun. Monggo, Ustadz Sa'roni lah. Saya ini pada kali ini sebagai moderator. Monggo Pak Sa'roni, Ustadz silahkan. Iya. Di situ saya tulis ya ada kata-kata walla. Walla. Suara saya dengar ya. Jadi kata-kata walla sehingga di sini fi'il madinya dari kata-kata waliya tadi ya. Waliya maknanya dekat atau tadi teman, kepercayaan waliya. Nah, sehingga di sini kata-kata waliya sama seperti kata-kata alima. Nah, gitu ya, alima. Sehingga apabila ada penambahan huruf ta dengan ain, sehingga menjadilah bunyinya adalah ta'allama. Ini fi'il madhi, ta'allama. Ya, ta'allama. Sehingga ini juga begitu berubah menjadi kata-kata tawallaya. Tawallaya. Nah, ya. Sehingga menjadi tawalla. Fi'il madhi, sedangkan fi'il madhi ini bisa berubah menjadi fi'il mudhari, berarti ditambahi dengan kata-kata ya. Ya tawalla. Karena domirnya jama, sehingga di sini menjadi ya tawallau. Kaidah yang ada di dalam bahasa Al-Quran apabila menggunakan fi'il mudhari, di sini memang digunakan dulu itu sudah dilakukan oleh orang Yahudi, orang-orang yang benci kepada Rasulullah, benci kepada Islam, benci kepada Allah, sehingga terus nanti akan ada orang generasi-generasi yang akan mengikuti perilaku, pola pikir apa yang menjadi perilaku mereka. Makanya Allah menggunakan di sini wa may yatawallahum minkum, berarti sampai kapanpun. Nah, itu Allah menggunakan kaidah fi'il mudhari. Nggih, begitu Bapak? Iya, matur nuwun. Iya. Tapi Jadi ada apa tidak yang menggunakan mohon izin. Iya. Ada tidak ayat Al-Quran yang menggunakan fi'il madhi Oke. Nggih, gimana Pak?
Tadi pertanyaannya gimana? Ada enggak ayat Al-Quran lah? Jadi mohon maaf, jadi adakah yang juga menggunakan fi'il madhi, tapi itu juga bisa berlaku sampai akhir zaman oleh karena sudah fi'il madhi. Mohon penjelasan. Ya. Jadi fi'il madhi, ini tulisannya sengaja kelihatan ya. Jadi fi'il madhi adalah fi'il yang memang digunakan untuk masa lampau. Tetapi fi'il madhi ini juga bisa bermakna doa. Nah, bisa juga bermakna doa. Masa lampau berarti sesuatu yang telah terjadi. Nah, sehingga kaidah ini menjadi sesuatu makna doa. Contoh kalau kita mengucapkan kata-kata dalam sholat kita ya. Nah, ini ya. Sami'allahu liman hamidah. Nah, ya. Sami'allahu liman hamidah. Di sini kan Allah telah mendengar. Tetapi para mufassir memberikan keterangan di sini semoga Allah mendengar. Semoga Allah mendengar. Jadi maknanya semoga. Berarti kalau semoga berarti sesuatu yang akan terjadi. Nah, tetapi dia menggunakan fi'il madhi. Ketika kita berdoa menggunakan lafaz sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga menggunakan fi'il madhi, yakni menggunakan kata-kata sholla. Maknanya fi'il madhi, tetapi bermakna doa. Semoga Allah menganugerahi. Ketika kita mengucapkan lafaz barakallah, itu juga fi'il madhi. Maknanya adalah semoga Allah memberikan berkah. Jazakumullah, juga fi'il madhi menggunakan makna berkah. Nah, maknanya adalah makna untuk semoga Allah memberikan sesuatu, artinya berarti doa. Nah, ini salah satunya. Yang kedua, kalau fi'il madhi tadi memang maknanya adalah makna masa lampau ya, makna masa lampau. Kalau tadi saya mengatakan kata-kata qara'tu al-kitaba, saya telah membaca kitab, itu memang masa lampau. Nah, sedangkan apabila fi'il madhi itu diawali kata-kata iza, fi'il madhi diawali kata-kata iza, itu bermakna berarti akan terjadi masa mendatang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu fi'il madhi. Apabila bumi diguncangkan. Loh, berarti apakah bumi diguncangkan itu pada masa lampau? Bukan. Artinya adalah bumi itu nanti suatu saat akan diguncangkan. Nah, gitu ya. Jadi maknanya makna sesuatu yang telah atau akan terjadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, gitu ya. Idza jaa Ramadhanu, kalau dalam hadis ada kata-kata idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah, apabila telah datang. Oh, berarti nanti akan datang lagi Ramadan lagi. Bukan Ramadan yang masa lalu. Oke, begitu Pak Anwar? Iya, matur nuwun. Ustaz Aroni, terima kasih. Syukuran kasih. Alhamdulillah, luar biasa. Saudara, ini luar biasa. Sekaligus belajar nahwu sorof atau menguatkan kemampuan nahwu sorofnya. Seperti yang tadi awal saya sampaikan, mari rame-rame kita belajar mandiri nahwu sorof. Ya, dengan buku yang sangat bagus yang ditulis oleh Pak Agus Purwanto, seorang profesor ya. Saudara sekalian, nanti saudara akan ketemu pada waktu bicara dengan fi'il, saudara akan ketemu fi'il madhi, mudhari', tapi dalam fi'il itu juga ada yang tadi disampaikan juga oleh Ustadz, apa yang dinamakan wazan. Jadi penambahan yang memberikan pengertian penguatan dari kata dasar fi'il itu. Itu ada semua di dalam bukunya Pak Agus Purwanto. Saudara baca itu nanti bagian wazan penambahan dari suatu fi'il selain menjadi mudhari'nya. Baiklah, saya tadi sudah diterangkan sekali Pak Sa'roni, madhi pun bisa berlaku untuk yang akan datang. Tapi kalau mudhari' pasti itu akan juga berlaku seterusnya, yang seperti yang ditanyakan oleh Pak Anwar tadi. Mohon silakan Pak Agus Asianto ini belum masuk ini wajahnya ini. Silakan Pak Kanto atau yang lain-lain masih kita punya waktu beberapa menit untuk pengajian kali ini. Oke, masih ada 10 menitan lah saya anggap. Kalau ada yang mau menambahkan atau mau memperkaya
kemampuan kita. Tadi yang saya pikir ini penting sekali bahwa kepemimpinan atau katakanlah pertemanan dekat itu, permintaan perlindungan, seperti itu kira-kira sangat dianjurkan untuk sesama kita, sama orang Muslim, dan bahkan kualifikasinya nanti adalah kualifikasi yang mukmin, seperti ayat nanti yang disampaikan pada ayat ke-55. Dalam ayat ke-55 itu ternyata kepemimpinan itu faktornya adalah mukmin. Tidak cukup hanya orang beragama Islam. Jadi khusus ini saya minta menjadi pemahaman kita. Jadi Islam politik itu isinya hanya 3. Ya, kalau berpartai yang mendukung Islam. Itu namanya partai Islam. Kalau memilih pemimpin yang berkualitas mukmin. Dan kalau kita mau membuat kebijakan sebagai apa? Kepala kantor, direktur, lurah, ketua RT, apalagi presiden, apalagi DPR, harus tidak boleh bertentangan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Atau azab akan datang ke kita. Pagi tadi saya mendapatkan WA saudara sekalian, bunyinya begini. Pak Fuad, kalau ada kesalahan fatal, ya, dia menyebutkan apa kesalahan fatalnya itu, dari kepolisian, dari kehakiman, apakah azab Allah itu bisa juga menimpa kepada orang-orang yang amat alim? Saya mengatakan, kalau azab Allah itu jatuhnya kepada suatu sistem, jatuhnya pada suatu rezim, jatuhnya pada suatu negeri, maka orang-orang yang di dalam sistem itu, apakah ulama, bahkan yang paling alim dari ulama pun masih bisa terkena azab tersebut. Saya sitir itu adalah dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-8, ayat ke-25. Saya WA-kan tadi, dan insya Allah nanti saudara yang ada di WA grup saya akan mendapatkan ayat Al-Anfal 25. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada azab yang akan menimpa bukan hanya pada orang jahat saja. Gimana azab bisa datang pada orang yang bagus? Ulama, ustadz. Kalau azab itu ditimpakan Allah kepada suatu sistem, pada suatu rezim, pada suatu negeri. Saya kira itu catatan penting bahwa kita harus paham berkah Allah kalau tidak datang pada suatu negeri, maka datanglah azab. Dan kalau azab datang, yang mendapatkan musibah bukan orang jahatnya saja. Saya kira itu tambahan mungkin yang terkait dengan masalah kepemimpinan, kemasalan Islam politik. Begitu orang Islam salah memilih pemimpin, salah memilih partai, salah membuat kebijakan, dan azab Allah turun, yang terkena bukan orang jahatnya saja. Mari silakan, apa ada lagi yang akan menanyakan? Saya Pak Fuad. Silakan Pak Dr. Sukanto. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pikir setelah penjelasan yang jelas tadi, kita harus menentukan sikap terhadap orang-orang yang mau berasosiasi dengan pemikiran-pemikiran orang-orang yang cenderung pada pemikiran-pemikiran Yahudi dan Nasrani. Intinya kan gitu kalau dalam kehidupan sehari-hari. Saya pribadi sudah memutuskan saya nggak mau orang yang masih berkawan dengan ini itu. Kita harus tumbuhkan semangat ini gitu. Satu. Yang kedua Pak Fuad, ini kan direkod kan, ini yang hari ini yang ayat 51 itu penjelasannya penting. Banyak orang tidak ngerti, hanya ngerti antara teman dan bukan teman gitu aja. Dan apa namanya? Dan kalau tadi dijelaskan itu adalah tafsir dari ilmiah, arti kata itu, kita begini, Al-Qur'annya bilang begitu, tafsirnya kan bisa juga tidak begitu gitu ya.
Ini yang merusak juga ini di kalangan umat Islam itu yang ngomong begini. Itulah saran saya atau pikiran saya. Mudah-mudahan bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Kanto, saya bilang apa yang disampaikan Pak Kanto itu benar. Tapi yang tadi saya sampaikan itu maksud saya, mari kita juga istilahnya jangan sampai menganggap ini sesuatu yang sudah ya gitu. Saya terus saja masih mengatakan begini Pak Kanto, minta maaf saya. Ini pengajian ini mendorong kita untuk mencari yang benar. Kalau kita sudah yakin Al-Qur'an itu acuan kita, dan kalau kita sudah yakin isi Al-Qur'an itu seperti itu, sangat naif lah kalau kita itu memilih yang salah. Itu otomatis dialektika di dalam belah berpikir seperti itu. Tapi di dalam proses ngajinya itu sendiri, masih ada saudara diberikan kesempatan untuk bertanya, mengajukan counter idea. Tapi dalam forum ini, yang dengan rasional, tidak emosional. Pasti yang tadi disampaikan Pak Kanto itu benar. Kalau kita sudah mendengarkan begitu ayat Al-Qur'annya, tafsirnya, rasionalitasnya, kalau kita masih memilih partai yang tidak partai Islam, masih memilih pemimpin yang bukan pemimpin yang sesuai kriteria Al-Qur'an, masih membuat hukum, undang-undang, kebijakan yang bertentangan dengan isi Al-Qur'an, habis kita. Laknat Allah akan datang. Dan kalau laknat itu datang, orang-orang seperti Ustadz Sa'roni dan alim ulama itu tidak mustahil terhempas juga oleh murka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Tapi sebelum itu terjadi, mari kita proses supaya ada kebaikan yang datang kepada negeri ini, kepada wilayah kita, kepada kelurahan kita, kepada RT kita, kepada kantor kita. Saya kira itu tambahannya, mudah-mudahan bisa difahami oleh kita semua. Tapi catatan Pak Kanto, Masya Allah, Al-Quran itu sudah jelas loh. Kalau sudah sejelas itu masih didebat, ya memang dia bukan orang yang benar. Dan rasainlah akibatnya kalau kamu menjadi bukan orang yang benar. Itu saja. Oke, saudara sekalian, masih ada lagi pertanyaan? Masih ada 3 menit untuk kita bisa berdiskusi. Mari ini, mana juragan-juragan ini? Pak Gimin, Pak Abdullah Umar, Pak Wiyadi, Pak Mas Adam Bahtiar. Ayo, ini banyak ini yang hadir sekarang. Bapak, saya minta berapa menit? Bapak, tolong ini ya, siapa yang mempunyai suara anak-anak itu di off-kan ya? Yang punya banyak noise. Ini Pak Kanto minta maaf ini. Jadi dari sisi hostnya, susahnya itu kalau kita membuat nanti katakanlah rekaman, maka suara-suara noise itu masuk juga. Kenapa? Karena suara noise itu include itu, menyatu dengan suara kita. Jadi tolong teman-teman yang bergabung di sini, termasuk saya sendiri juga, mengusahakan supaya noise itu bisa disisihkan pada waktu ada pengajian ini. Saya kira itu catatan saya supaya nanti rekaman kita bagus, tidak termasuk noise. Silakan Pak Kanto. Pak Jari sudah siap ini rupanya. Monggo. Bentar, Pak Buat, saya pengen record di layar saya, tapi selalu ada pesan minta izin kepada organizer gitu. Gimana caranya? Ya memang harus ada izin dari organizer lah. Jadi ini memang online ya begitu sifatnya. Kecuali kalau Pak Kanto yang menjadi hostnya loh ya. Monggo loh Pak Kanto kalau menjadi hostnya, saya persilahkan. Pada waktu yang lain nanti Pak Kanto menjadi hostnya. Untuk saya pribadi ingin minta diberi izin merekam gitu. Ya nanti akan saya bicarakanlah dengan hostnya. Oke, monggo. Usul Pak Ketua. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mari Pak Abdullah Umar ini. Dari Jombang, Di Wonosalam ini. Suara terang ya.
Alhamdulillah. Tenang. Alhamdulillah. Nggih, monggo, monggo. Pak, insya Allah orang sip, apalagi yang ikut pengajian bersama dan biasanya yang kita selalu rapat, cenderung sudah satu frekuensi. Ya, supaya lebih efektif dan bisa kita ajak, saya kepingin pengajian ataupun acara-acara kita yang bisa kita share ke umum, itu boleh mengundang tokoh kiri kanan. Nah, untuk supaya yang hadir nanti bisa menikmati apa yang kita acarakan, barangkali Pak yang dari Mojokerto, yang ahli IT kita, bagaimana caranya supaya bisa kita masukkan TV lah, TV itu kita nikmati bersama orang-orang kiri kanan gitu, karena nggak semua orang seperti di kampung ini bisa punya Zoom, Mbak. Saya kepingin mentransfer dari HP saya untuk saya masukkan TV, untuk saya undang tokoh kiri kanan untuk bisa ikut materi-materi yang kita omongkan. Ini Pak Abadi dari Mojokerto, barangkali yang ahli IT, bisa bagaimana merancang kita bisa share kepada kiri kanan itu, mungkin HP kita ini kita sambung ke TV. Saya insya Allah sudah saya siapkan, mau saya coba, tapi belum. Ini sound systemnya sudah saya siapkan. Insya Allah nanti pengajian yang akan datang akan saya undang tokoh-tokoh kiri kanan yang saya ada manfaat langsung dari kiri kanan. Itu Pak usul saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sudah ekspansi pengajian kita, alhamdulillah. Tapi begini Pak Abdullah Umar, nuwun sewu, urusan TV itu memang tidak semua orang tahu, termasuk saya tidak tahu. Setahu saya kalau TV, apalagi TV yang hebat, TV yang pendengarnya banyak, itu bayar, itu minta melakukan apa, memasang iklan semacam itu. Enggak begitu. Jadi langsung dari HP kita langsung ke TV yang bisa didengarkan orang banyak gitu. Monggo TV-nya yang dimaksudkan TV yang mana? Indosiar, apa TV One, apa itu kan mereka kan punya macam-macam channel. Monggo nanti dibicarakan lebih detail, Pak. Nggih, monggo, nggak ada masalah. Nggih, monggo. Tapi nggih, saya mungkin terlalu bodoh untuk tahu tentang masalah jaringan-jaringan seperti ini. Monggo silakan yang punya akses, go onward. Ini Pak Hakim, silakan Pak Hakim. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, kebetulan saya juga lagi membanding jumlah tafsir ini. Di meja saya ada tafsir Al-Furqan, ada tafsir Umar Bakri, ada tafsir dari Abdullah Talib, samping juga ada tafsir dari Quraisy Shihab dan tentu tafsir dari Kemenak. Saya mungkin perlu mengingatkan pertama agak berhati-hati kalau kita menggunakan tafsir atau terjemah dari Kemenak yang terbaru. Karena terjemah Kemenak yang terbaru itu tampaknya berbeda dengan terjemah yang 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Sudah mengalami penyederhanaan sehingga kita jadi tidak bisa memahami pesan Al-Quran itu sebagaimana dipahami oleh banyak mufassir yang bisa kita percaya. Misalnya tentang kepemimpinan. Surat Al-Maidah ayat 51 dan seterusnya itu membahas persoalan kepemimpinan. Karena itu ketika terjemah Kemenak menerjemahkan dengan teman dekat atau sahabat karib, saya kira kurang pas. Saya lebih bisa memahami terjemah atau tafsir yang disampaikan oleh Hasan dan Al-Furqan atau tafsirnya milik
Ustaz Muhammad Talib, atau juga terjemah dari Umar Bakri yang menegaskan makna larangan dalam surat Al-Maidah ayat 50 itu lebih tepat kalau diterjemahkan dengan kepemimpinan. Jadi itu larangan agar kita tidak menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Kemudian makna Yahudi dan Nasrani itu tentu berkaitan dengan status orang Yahudi dan Nasrani sebagai orang kafir dan orang musyrik. Nah, penting untuk kita tegaskan bahwa jika Al-Quran di ayat ini menjelaskan larangan agar kita tidak mengambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, tentu yang dimaksud adalah orang kafir, orang musyrik, dan bahkan jika memperhatikan ayat selanjutnya 52 itu termasuk larangan agar kita berhati-hati dengan orang munafik. Apalagi jika merujuk pada Al-Munafikun yang menegaskan betapa orang kafir, orang musyrik, orang munafik itu tidak layak kita jadikan sebagai pemimpin. Tidak layak untuk kita beri anak mengurus umat Islam dan melaksanakan mengambil keputusan-keputusan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan, yang semuanya sudah pasti bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu, kita perlu memperluas juga betapa larangannya tidak hanya berlaku kepada mereka orang Yahudi dan orang lain, tapi juga orang munafik, orang musyrik, orang kafir secara keseluruhan, karena mereka sesungguhnya adalah orang yang telah berkhianat, menentang, menunjukkan sombong, dustaan, dan apalagi kita mereka itu juga adalah termasuk orang-orang yang membuat kerusakan sumber daya alam maupun daya manusia. Saya kira itu Pak, sekedar tambahan komentar. Baik, alhamdulillah itu tambahan sudah sekarang kita dengar semua dari Pak Hakim, dari tafsir-tafsir dari Al-Furqan, dari yang lain, dan memang fokusnya pada pemimpin, dan pemimpin ini lebih mudah lah. Kalau teman dekat saja nggak boleh, apalagi pemimpin menguasai kita. Salah satu catatan yang saya ingin tekankan sebelum saya tutup ini adalah kita sekarang itu realitasnya tidak bisa memisahkan di dalam kehidupan masyarakat kita ini, itu Yahudi, itu Nasrani, itu munafik, itu Majusi, tidak bisa. Kita ini sudah menjadi masyarakat yang plural. Di zaman Rasulullah pun plural, kanan kiri, muka belakang, itu semua plural. Jadi kata kuncinya sebetulnya kepemimpinan di masyarakat plural. Kita pastilah tidak mungkin mengangkat Yahudi Nasrani ya, untuk menjadi takmir masjid, itu tidak mungkin lah. Tidak mungkin kita mengangkat Yahudi Nasrani menjadi pemimpin ormas Islam, tidak mungkin lah. Itu harus difahami. Ayat ini terkait dengan masyarakat plural. Kalau kita hidup di dalam masyarakat plural, saudara sekalian, jangan nilai Yahudia, Nasronia, Majusia, munafikun menjadi pemimpin formal. DPR-nya, eksekutifnya, yudikatifnya, itu kata kuncinya. Jadi orang sering itu yang tidak difahami. Pastilah kita di takmir masjid tidak akan orang Yahudi menjadi ketua takmir, tidak mungkin itu. Ketua ormas Islam, yayasan Islam, nggak mungkin lah. Tapi Allah tetap mengatakan di dalam konteks plural ini plural. Jadi RT kita, RW kita, kabupaten kita, negeri kita, asosiasi internasional kita seharusnya dipimpin oleh orang yang berkualifikasi mukmin. Jangan Yahudi ya, Nasrani ya. Apakah orang Islam berani bersikap seperti itu? Katanya Pak Kanto tadi, harus berani katanya Pak Kanto. Kalau tidak berani, rasain apa? Siksa Allah Subhanahu wa taala. Azab Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dialektika di dalam kehidupan yang plural. Mudah-mudahan saudara sekalian,
kali ini bisa memberikan manfaat yang besar pada kita. Ini sudah jam 10 lebih dan kita memang yakin teman banyak yang punya acara lain. Jadi kita biasakan jam 9 dan jam 10 lebih sedikit bolehlah kita tutup acara kita ini. Saya ingatkan lagi, jangan takut untuk belajar nahwu sorof. Tidak sulit. Tolong dibaca bukunya Hikari. Dibaca berkali-kali seperti kita membaca textbook yang tebal-tebal, textbook yang luar biasa yang kita hafalin itu, kedokteran, kayak ekonomi, kayak sosiologi, kayak kita habisin itu bertonton buku. Tapi untuk bahasa Arab ini satu buku kecil punyanya Pak Agus Purwanto ini, insya Allah akan membuat kita ngerti bahasa Arab. Amin. Saudara sekalian, tadi Pak Ustadz Sa'roni juga sudah banyak memberikan poin-poin ya yang terkait dengan nahwu sorof, yang insya Allah kalau saudara paham itu intinya, saudara akan mudah mendapatkan pemahaman Al-Quran secara benar. Saya tutup saudara sekalian dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin, amin. Saya pamit, nggih.